Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin ini teman-teman ada yang belum pernah ketemu sebelumnya. Jadi untuk mengurangi rasa canggung di antara kita semua, kita kenal terlebih dahulu. Mungkin dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Dea, bisa dipanggil Bu Dea. Kalau teman-teman, gimana? Mungkin bisa dimulai dari salah satu siapa yang mau kenalan terlebih dahulu. Saya Bu, hai teman-teman. Saya perkenalkan nama saya Isna. Yang lainnya dong perkenalan. Halo Ayo, Isna. halo Isna. Halo Yang Isna. lainnya gimana? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sari. Halo Sari. Halo. Yang Eh, terakhir, baik, makasih waktunya Bu. Perkenalkan nama saya Naila. Jadi teman-teman bisa panggil saya Naila. oke, halo Mbak Naila. Eh, ini sebelumnya teman-teman udah kenal atau belum? Sebelum Belum sebelum Bu. counseling ini Belum udah Bu. kenal belum? Oh, Belum. 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 Berarti baru pertama kali bertemu ya? Iya. Ya Bu. Ya, Oke. Ngomong-ngomong, kalau kalau belum pernah ketemu, mungkin berasal dari jurusan yang berbeda ya. Kalau Mbak Sari ini dari jurusan apa, Mbak? saya kebetulan dari jurusan sastra, Bu. Oh, jurusan sastra. Kalau Mbak Isna, Saya dari jurusan geografi Bu. oh geografi. Kalau Mbak Naila sendiri dari jurusan mana? Saya dari manajemen Bu. Oh, manajemen, Fakultas Ekonomi ya. Iya Bu. Eh, oke. Eh, karena kita baru pertama kali bertemu, ya nanti kita mencoba untuk mengakrabkan diri ya. Karena yang paling penting ketika kita berkelompok itu adalah intensitas hubungannya harus dekat seperti itu. Ngomong-ngomong, ini kalian semua lagi ada di Malang atau gimana? Kalau saya ada di Malang Bu. Oh, di Malang. Kalau Mbak Isna sama Mbak Sari, Saya di Malang Bu. oh, di Saya di Malang. Tulungagung, Bu, di rumah. Di Tulungagung. Ya, Oh, rumahnya Mbak Sari Tulungagung ya. ya, kebetulan iya, Bu. Belum ada rencana ke Malang, Mbak. Mungkin semester depan ke Malang. Semester depan. Ini yang ada di Malang ini memang rumahnya di Malang atau ngekos gitu? Kalau Mbak Naila di sini rumahnya memang Malang atau ngekos gitu, Mbak? Kalau di sini saya ngekos Bu. Berarti Rumahnya asli Ponorogo. oh asli Ponorogo, ngekos ya Ya, di sini. Kalau Mbak Isna asli Malang atau gimana? Sri Malang Bu. Oh, asli Kabupaten. Malang. Oh, Malang Kabupaten. Ya. Eh, ngomong-ngomong teman-teman kesibukannya apa nih selain kuliah? Ikut organisasi Bu. Ikut organisasi. Mbak Isna ikut organisasi. Kalau Mbak Naila sama Mbak Sari, sama Bu ikut organisasi. sama. Mbak Sari kesibukannya apa selain kuliah? Atau cuma kuliah Eh, aja gitu ngerjain tugas?
Iya Bu, mungkin begitu. Saya di rumah ya nggak ngapa-ngapain juga. Selain kuliah Hmm. sama ngerjain tugas. Oh, berarti kesibukannya kuliah sama kerjain tugas gitu ya. Tugasnya banyak gak Mbak di jurusan sastra itu? Eh, nggak ya, kalau dibilang banyak itu juga nggak terlalu banyak, tapi kalau dibilang sedikit itu juga nggak terlalu sedikit. Ya Sedengan ya, lumayan. Mm-mm. gitu. Kalau yang organisasi ini kira-kira susah nggak bagi waktunya sama kuliahnya? Gimana Mbak Isna? Lumayan susah, Bu. Apalagi yang time manajemennya nggak bagus. Gitu. Susah ya bagi waktu. Kalau Mbak Naila gimana? Sudah bisa membagi waktu antara kuliah sama organisasi atau masih kesulitan juga? Kalau untuk sekarang sih, alhamdulillah sudah bisa bagi waktu Bu. Tapi terkadang kalau udah masuk UTS atau UAS itu susah banget bagi waktunya. Kan kebanyakan kalau UAS apalagi itu kan kayak tugasnya itu lebih banyak gitu loh. Dan akhirnya barengan juga kalau dari organisasinya itu banyak tugas. Weh, itu susah banget bagi waktu. Bisa bentrok ya kalau sama-sama banyak tugasnya. Iya, Tapi bener banget Bu. tapi seru gak sih ikut organisasi? Seru gak Mbak Naila? Kalau karena kan nyaman ya, karena apa ya, suka gitu loh Bu. Jadi ya alhamdulillah seru-seru aja sampai sekarang. Hmm, kalau nyaman gitu bisa jadi seru ya. Kalau kalau Mbak Isna seru gak ikut organisasi? Seru, Bu, kalau ketemu teman-teman kan jadi banyak relasi. Tapi kalau ketemu proker ya pusing, Bu. Iya, ketemu teman itu lebih menyenangkan daripada bertemu broker ya. Betul sekali. Oke, sebelum itu teman-teman sendiri udah pernah melakukan konseling atau belum? Kalau Belum pernah, konseling, Bu. Ya belum kalau pernah. dari aku itu kalau konseling secara seperti ini tuh belum Bu. Tapi kadang ya tanya apa ngobrol aja sama teman gitu aja. Kalau secara berkelompok belum pernah ya. Iya, belum pernah. Oke, kalau belum pernah ini kok bisa dapat info konseling ini dari mana? Dari teman atau dari siapa atau apa gitu? Kalau dari aku itu dari temen Bu. Hmm, sama, Bu. Saya juga dari temen gitu. Katanya mau ada konseling kelompok, jadi saya ikutan aja. Oh gitu dari teman. Lalu untuk Mbak Sari, Kalau saya itu dari sosial media Bu, kan itu ada kayak semacam pamflet gitu. Terus katanya ada konseling kelompok, jadi saya ikut aja, masuk aja gitu. begitu ya. Ternyata macam-macam tahu informasi tentang konseling ini. Ada yang dari teman, ada juga yang dari media sosial gitu. Kalau mendengar kata konseling itu apa yang ada di pikiran teman-teman? Pastinya, pastinya curhat-curhatan sih, Bu, kayaknya. Oh curhat, Kalau menurutku kayak lebih sharing atau ngobrol gitu Bu sama teman. ngobrol, Kayak ya ngobrol. Terus Eh, Mbak Sari? Mungkin seperti kayak diskusi, semacam diskusi bareng gitu tentang sesuatu. Ya, itu semua hampir mengarah ya ke arah konseling itu sendiri. Nah, untuk hari ini itu kita akan melakukan yang namanya konseling kelompok. Jadi tidak hanya satu orang, namun lebih dari satu orang. Kalau di sini ada 3 orang anggota kelompok. Konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok yang bertujuan untuk membahas satu persatu masalah yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok, sehingga masalah-masalah ini dapat dituntaskan
dan menemukan solusinya seperti itu. Nah, dari sini apakah teman-teman sudah bisa memahami bagaimana itu konseling kelompok? Iya, Bu, Iya bisa Bu, dipahami. bisa Insya Allah dipahami. paham, Bu. Baik, nanti teman-teman harus itu ya, harus turut aktif gitu ya untuk membantu teman yang lain sehingga masalahnya itu sama-sama bisa terentaskan, begitu ya? Iya Bu. Oke, Baik, Bu. ya dari konseling kelompok ini itu kan eh, memang dilakukan secara sukarela ya, tanpa ada paksaan. Nah, saya ingin bertanya, Ibu ingin bertanya, teman-teman di sini tuh bagaimana? Melakukan konseling secara sukarela atau terpaksa? Sukarela, Bu, tidak ada paksaan. Sebab banyak masalah. Hmm, bagus kalau memang teman-teman secara sukarela ya, Mbak Isna tadi secara sukarela. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau saya sama seperti Mbak Isna, Bu, tidak terpaksa dan ingin menyelesaikan masalah yang saya alami, begitu. Saya juga sama Bu. Saya tidak terpaksa dan saya juga ingin mendengar sharing-sharing dari teman-teman yang lain juga gitu. Ya, baik. Ibu sangat mengapresiasi kesukarelaan dari teman-teman untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini. Nah, selama konseling ini berlangsung, teman-teman juga harus saling menjaga rahasia satu sama lain ya. Karena di konseling itu kita terikat sama yang namanya asas kerahasiaan. Jadi, kita harus menjaga rahasia satu sama lain dan tidak boleh membocorkannya ke siapapun. Apakah teman-teman berkenan untuk menjaga rahasia? Iya Iya, Bu, Bu. berkenan. Ya, Bu. Baik. Nah, nanti itu teman-teman juga harus terbuka, jujur, mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan, ya, mengungkapkan masalahnya seperti itu. Kemudian, supaya konseling ini berjalan dengan baik, dapat diikuti dengan lancar, gitu ya. Ada beberapa aturan yang harus ditaati. Aturan itu seperti yang pertama, teman-teman tidak boleh berkata kotor. Yang kedua, tidak boleh mengejek satu sama lain. Misalnya mengejek masalah dari anggota kelompok yang lain gitu. Lalu yang ketiga, ketika menanggapi atau ketika ada teman yang eh, menceritakan masalahnya, terus kalian itu ingin menanggapi, itu tidak usah menunggu perintah dari ibu. Jadi kalian bisa langsung menanggapi dan bilang, Bu, saya mau menanggapi atau Bu, saya mau bertanya seperti itu. Nah, dari peraturan-peraturan ini, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin sudah dipahami dan bisa disepakati? Paham, Bisa Bu. disepakati Bu. Oke, sudah sepakat ya dengan aturannya. Sebelum itu, sesudah kita menyepakati aturannya, kita selanjutnya menyepakati waktu untuk melakukan konseling. Nah, dari teman-teman sendiri bagaimana jika konseling kita ini dilakukan kurang lebih selama 1 jam? Karena mengingat ini kan konseling kelompok ya, dan uh, setiap anggota itu harus berpartisipasi dan kita harus mengentaskan satu persatu masalah gitu. Bagaimana jika kita melakukan konseling dengan waktu sekitar 60 menit? Setuju, Bu. Ya, Iya Bu, setuju. itu waktu yang sudah cukup singkat dan efisien untuk konseling kelompok seperti Bahkan itu. mungkin kurang kayaknya, Bu. Ya, Mungkin kurang ya. Bu. Ya, baik, karena sudah disepakati bersama, konseling hari ini akan dilakukan selama 1 jam atau 60 menit ya. Oke, Ibu ingatkan sekali lagi bahwa di konseling ini teman-teman harus turut aktif atau berperan aktif untuk
membantu pengentasan masalah dari setiap anggota kelompok. Jika dari kalian itu mau berpendapat, dipersilahkan langsung berpendapat, tidak usah menunggu perintah dari ibu dulu. Begitu ya? Baik, Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Baik. Ya, nanti misalnya tiba-tiba kalian ada kendala jaringan, itu bisa langsung menghubungi ibu ya, bisa langsung ngechat di WhatsApp atau bisa juga mengirim pesan di Google Meet ini. Kita sesuaikan saja, gitu ya. Iya, Bu. Baik, sebelumnya Ibu mau meminta izin dulu, apakah Ibu boleh merekam konseling kita hari ini, teman-teman? Karena untuk mengetahui apa saja yang teman-teman ungkapkan, atau mungkin bisa menjadi bahan untuk misalnya kita lanjut ke sesi berikutnya, seperti itu. Apakah diperbolehkan? Boleh, Bu. Gak apa-apa, Bu. Silakan. Silakan. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalau begitu, langsung saja. Apakah teman-teman semua sudah siap untuk mengikuti konseling sore ini? Siap, siap, Bu. Sudah siap, Bu. Bagus sekali sudah siap. Kalau begitu, dimulai dengan menceritakan masalah kalian satu persatu ya. Ayo, siapa yang mau bercerita terlebih dahulu? Saya mau bercerita dulu. Oke, Mbak Sari, silahkan. Begini, Bu. Jadi, saya akhir-akhir ini merasa malas kuliah, Bu. Agak malas karena Malas? iya, kayak kan apa itu tekanan tugasnya itu banyak sekali, apalagi ini minggu-minggu akhir semester begitu, Bu. Jadi saking banyaknya tugas itu saya udah capek aja ngelihatnya. Baru buka tugas itu udah ah, males ah nanti aja gitu. Hmm, pada intinya Mbak Sari ini merasa malas gitu ya untuk mengerjakan tugas kuliah gitu karena banyaknya tuntutan tugas yang harus diselesaikan begitu ya. Iya, Bu, begitu. Oke, kita keep dulu ya cerita Mbak Sari ini. Mungkin teman-teman yang lain, ayo siapa yang mau bercerita selanjutnya? Saya, Bu. Oke, Mbak Naila, silakan. Sebenarnya sih hampir sama seperti Mbak Sari. Saya tuh merasa akhir-akhir ini tuh motivasi saya belajar itu juga menurun gitu loh, Bu. Karena apalagi terhadap mata kuliah metodologi pendidikan gitu ya. Uh, sekali motivasinya yang buat aku males nugas gitu loh, Bu. Turun motivasinya gitu ya. Iya, Bu, kan apalagi di metodologi pendidikan ini kok disuruh bikin proposal penelitian kan gitu kan, Bu. Nah, dari proposal penelitian ini itu banyak sekali revisian dan akhirnya karena revisian itu saya males. Kan banyak juga kegiatan yang lain. Jadinya males untuk revisi. Oh, pada intinya Mbak Naila ini mengalami penurunan motivasi belajar ya di mata kuliah metodologi penelitian karena banyak revisi. Begitu Mbak? Iya, Bu, benar. Oke, kita keep dulu ya. Lalu yang terakhir Mbak Isna silahkan menceritakan masalahnya. Baik, Bu. Eh, jadi kalau Mbak Naila tadi itu males apa ada masalah di tugasnya ya, tugas kuliah. Nah, kalau saya itu penurunan motivasi belajar itu karena tuntutan organisasi. Jadi kan tadi saya ikut organisasi gitu, Bu. Tuntutan organisasi. Ya, jadi kayak di organisasi itu saya kayak dituntut menyelesaikan tugas di apa di deadline yang sudah ditentukan. Terus itu kadang bertabrakan dengan deadline-deadline tugas di kuliah. Jadi kayak saya merasa sangat-sangat dituntut. Habis itu motivasi saya untuk belajar sedikit berkurang. Itu. Begitu ya. Mbak Isna ini mengalami penurunan motivasi belajar karena adanya tuntutan
tugas dari organisasi gitu ya Mbak ya. Ya, Bu. Nah, di sini kita sudah tahu ya masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok. Mbak Sari yang malas untuk mengerjakan tugas kuliah karena ada yang tuntutan tugas. Terus Mbak Naila yang motivasi belajarnya menurun di mata kuliah metodologi penelitian. Dan Mbak Isna yang motivasi belajarnya juga turun karena adanya tekanan tugas dari organisasi gitu ya. Selanjutnya, masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Sepertinya itu Bu, masalahnya Mbak Isna dulu aja. Kayaknya lebih menarik. Lebih menarik ya, oke. Kalau teman-teman yang lain gimana, Mbak Sari? Iya Bu, saya setuju masalahnya Mbak Isna dulu aja dulu. Oke, kalau dari Mbak Isna sendiri bagaimana? Teman-teman mengusulkan untuk membahas permasalahan Mbak Isna terlebih dahulu. Apakah Mbak Isna berkenan? Iya, nggak apa-apa deh, Bu, karena ya emang teman-teman milihnya saya ya. Lanjut aja, Bu. Oke, silakan Mbak Isna bisa menceritakan lebih detail lagi masalahnya itu seperti apa. Ya, Bu. Jadi saya ini merasa motivasi belajar saya itu turun karena adanya tuntutan organisasi yang saya ikuti gitu. Tuntutannya seperti apa ya Mbak? Bisa dispesifikkan begitu? Anu, jadi kalau ikut organisasi kan kadang ikut kepanitiaan. Nah, di setiap bidang itu memiliki tugas masing-masing. Saya ini juga begitu. Atasan saya menuntut saya untuk segera menyelesaikan tugasnya, padahal tugas itu ya lumayan sulit dan memang membutuhkan banyak waktu untuk menyelesaikannya gitu, Bu. Hmm, Mbak Isna ini berarti ada di kepanitiaan sebuah organisasi ya, dan ada tugas yang harus segera diselesaikan begitu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin teman-teman yang lain mau menanggapi. Saya Bu, Iya, Mbak Sari, silahkan. mau tanya kepanitiaan yang sudah dijalani Mbak Isna ini sudah mulai kapan ya? Mulainya ikut kepanitiaan ini? Jadi kalau kepanitiaan itu biasanya lumayan lama. Jadi ini sudah 2 mingguan ini sih, Mbak. Saya izin tanya boleh nggak Mbak Isna? Boleh. Kalau boleh tahu nih, Mbak Isna masuk bidang apa atau siapa gitu di kepanitiaan tersebut? Nah, saya ikut masuk di si PDD, Mbak. Jadi bagian bikin desain pamflet gitu. Oke, berarti Mbak Isna ini sudah di kepanitiaan selama 2 minggu ya, dan berada di si PDD begitu ya Mbak ya. Iya, Bu. Betul. Oke, lalu adanya kepanitiaan ini menghambat Mbak Isna dan menurunkan motivasi belajarnya, begitukah? Sebenarnya bukan masalah kepanitiaannya, Bu. Tapi lebih ke tuntutan dari CO dari atasan saya gitu loh, Bu, yang membuat saya itu kadang merasa motivasi belajar saya kok kurang dan turun gitu. Tuntutan? Iya, Bu. Kayak mereka itu menuntut saya untuk segera menyelesaikan tugas di si PDD. eh, Padahal kan saya punya tugas kuliah dan tugas-tugas rumah yang lain. Kok mereka malah kayak seenaknya gitu nyuruh-nyuruh saya gitu. Ya, saya memahami apa yang Mbak Isna rasakan. Iya, Bu. Kayak saya itu kadang merasa tertekan gitu kalau diburu-buru.
tertekan gitu ya Mbak? Iya, jadi kan kayak CO ini hampir tiap waktu kayak memburu-buru saya untuk segera menyelesaikan tugas gitu loh Bu. Jadi kayak saya tuh waktu untuk istirahat pun nggak ada, malah adanya overthinking terus dikejar-kejar. Iya, saya memahami apa yang Mbak Isna rasakan kayak eh, diburu-buru tugas PDD padahal punya tugas kuliah sendiri dan kayak belum sempat ngerjain tugas kuliah gitu ya Mbak ya udah diburu-buru untuk ngerjain tugas dari PDD-nya itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi, mungkin Mbak Sari ada tanggapan? Oh iya Mbak Isna, saya mau bertanya, itu tugas dari kepanitiaan ini berarti sangat mengganggu sekali ya dalam mengerjakan tugas kuliah Mbak gitu. Jadi Mbak itu Lumayan dan lumayan dan cukup mengganggu, Mbak. Jadi karena apa ya? Karena terikat kepanitiaan, jadi saya malah mengesampingkan tugas gitu dan lebih fokus ke kepanitiaan gitu. berarti bahkan sampai taraf itu tugas kuliah Mbak itu bisa sampai terabaikan terus nggak dikerjakan begitu ya Mbak? Iya, terus kayak malah sering lupa untuk mengerjakan, terus ya beberapa tugas itu malah kadang sampai overdue karena terlalu fokus dengan kemateriaan gitu. Oke, mungkin Mbak Naila ada tanggapan lagi. Itu Bu, aku mau tanya ke Mbak Isna. Terkait banyaknya tugas dari kuliah sama kepanitiaan ini, apakah sama banyaknya atau lebih banyak kepanitiaannya, Mbak? Karena kepanitiaan biasanya terbatas waktu ya Mbak, jadi kalau banyaknya itu ya masih banyak tugas kuliah. Kira-kira itu untuk ada berapa banyak tugas sih, Mbak? Kalau dalam 1 minggu gitu? Ada 6, kurang lebih 6 tugas lah dalam seminggu. Seperti itu. Oh ya udah Bu, seperti aja. Makasih Mbak Isna. Oke, ya kan tugas dari kuliah itu lebih banyak ya Mbak Isna ya, dan ada juga tugas dari kepanitiaan. Apakah sebelumnya tugasnya itu nggak dicicil dulu Mbak? Sudah Bu, sudah. Jadi saya itu ya mencoba untuk mencicil tugas-tugas saya, tapi nggak bisa soalnya eh, hampir tiap malam itu rapat terus gitu, terus ditagihin apa progresnya gitu di kepanitiaan. Gitu ya. Bisa disimpulkan kalau Mbak Isna ini sering lupa mengerjakan tugas karena adanya tuntutan dari tugas organisasi atau kepanitiaan yang harus segera diselesaikan gitu. Tugas kuliahnya lebih banyak, ada 6 tugas dalam seminggu. Mbak Isna juga sudah mencoba untuk menyicil, namun sulit gitu ya untuk diteruskan karena banyak rapat dan ditagih terus gitu tugas-tugas kepanitiaannya. Begitu Mbak. Iya Bu, benar. Nah kan Mbak Isna ini lupa mengerjakan tugas kuliah, lalai dalam perkuliahannya. Kira-kira perilaku seperti itu baik atau tidak ya Mbak ya? Sebenarnya tidak baik sih Bu. Ya, Mbak Isna sendiri punyakah keinginan untuk menjadi yang lebih baik lagi? Ingin kok Bu, ingin jadi seseorang yang lebih baik sebenarnya. Jadi saya ya pengennya kan ya lulus di setiap mata kuliah gitu, terus dapat IPK yang memuaskan bahkan lebih dari semester kemarin. Bagus sekali Mbak. Itu bisa menjadi motivasi Mbak Isna untuk berubah menjadi yang lebih baik lagi ya. Selain itu, apakah ada keinginan lain dari Mbak Isna?
Ya Bu, jadi eh, ternyata saya itu lalai dan saya inginlah tidak lalai lagi dalam mengerjakan tugas gitu. Kayak tidak ingin lalai ya dalam mengerjakan tugas kuliah. Pokoknya tidak ingin mengesampingkan perkuliahannya gitu. Selain itu mungkin ada keinginan yang lain yang Mbak Isna inginkan. Eh, itu saja sih Bu, saya ini merasa kalau kelelahan saya dalam mengerjakan tugas selain karena tuntutan organisasi juga karena saya kecanduan bermain sosial media gitu Bu. Kecanduan. Iya Bu. Saya itu sering kayak kalau main sosial media itu sampai kecanduan gitu loh Bu. Kan karena capek ya di di organisasi, di kuliah, terus eh jadi saya main sosial media sampai lupa waktu. Bahkan sampai sekali pegang itu sampai 6 jam, Bu. Wow, lama sekali ya Mbak Isna. Sebenarnya sama sih, saya tuh juga kayak gitu kadang kalau main media sosial. Tapi mungkin tidak secandu seperti Mbak Isna yo. Kan kalau saya tuh masih ada batasan untuk tahu, oh saya harus berhenti, terus saya harus mengerjakan tugas gitu. Saya juga suka kok bermain sosmed gitu, tapi ya nggak terlalu lama juga. Kan itu saya pakai kuota biasa kan, bukan pakai WiFi. Jadi kalau bermainnya agak lama itu kuotanya banyak tersedot. Oke, wah tampaknya teman-teman ini suka bermain media sosial ya. Namun untuk Mbak Naila dan Mbak Sari ini masih ada batasan waktu. Kalau Mbak Naila ini masih sempat untuk mengerjakan tugas. Kalau Mbak Sari ini karena pakai kuota, jadi nanti kuotanya habis ya bisa buat kuliah gitu ya. Iya, Iya Bu. Bu. Iya, Bu. Sebenarnya saya ingin mengurangi kebiasaan itu loh, Bu, bermain sosial media. Ya kan tadi problematika di awal seperti itu. Jadi saya tidak ingin menghambat kuliah saya. Terus saya ingin jadi anak yang lebih rajin mengerjakan tugas gitu. Baik, Ibu bisa memahami keinginan dari Mbak Isna. Mungkin ada keinginan lain Mbak Isna? Hmm, Mungkin terkait impian, cita-cita, atau harapan begitu. kalau harapan saya ingin jadi sukses, terus kuliah lancar gitu, terus bisa membanggakan orang tua. Bagaimana caranya Mbak Isna bisa membanggakan orang tua? Mungkin dengan lulus tepat waktu, terus mendapatkan IPK yang bagus, syukur-syukur kalau kumlot dan rajin belajar. Amin. Semoga harapan Mbak Isna ini dapat terwujud ya, dan harapan dari teman-teman juga semuanya. Semoga terkabulkan. Tuh. Amin. Amin. Ya, lalu Mbak Isna, bagaimana pandangan Mbak Isna terhadap turunnya motivasi belajar Mbak Isna ini? Ya karena saya malas mengerjakan tugas ya Bu, dan sering lupa untuk mengerjakan tugas itu, ya tugas saya jadi banyak yang nggak saya kerjakan dan menumpuk gitu akhirnya.
belum terselesaikan. Baik, dari sini dapat Ibu simpulkan bahwa Mbak Isna ini lalai dalam kuliahnya ya, lalai dalam menjalankan tugasnya karena terlalu fokus pada tugas di kepanitiaan organisasi. Selain itu juga Mbak Isna ini kecanduan bermain media sosial yang juga menjadi penghambat lah dalam eh, lalainya atau dalam Mbak Isna ini mengerjakan tugas kuliah. Kemudian Mbak Isna ini punya keinginan untuk tidak lagi lalai, tidak ingin lalai lagi dalam perkuliahan dan bisa mengurangi intensitas bermain media sosial. Mbak Isna juga berharap, Mbak Isna punya harapan, Mbak Isna ingin menjadi orang yang sukses, terus kuliahnya lancar, dan membanggakan orang tua. Apakah seperti itu, Mbak? Ya, Bu, yang Ibu sebutkan betul. Oke. Lalu selama ini kegiatan sehari-hari Mbak Isna apa saja? Terkait perkuliahan misalnya seperti itu? Kebiasaan saya itu mengerjakan tugas mepet deadline, hamin berapa jam gitu loh, Bu. Oh, mengerjakan tugas mendekati deadline ya. Apa tujuan Mbak Isna kok eh, mengerjakan tugas mendekati deadline? Ya, karena kesibukan di kepanitiaan itu tadi, Bu. Makanya saya sering lupa kalau ada tugas dan saya lupa mengerjakannya. Akhirnya ya ingat itu ketika diingatkan teman-teman gitu. Jadinya mepet-mepet deadline baru dikerjakan. Hmm, berarti mengetahui info ada tugas itu mendadak ya Mbak ya, makanya dikerjakan mendekati deadline gitu. Iya, Bu, begitu. Oke, terus gimana perasaan Mbak Isna ketika mengerjakan tugas mendekati deadline seperti itu? Sebenarnya kurang nyaman sih, Bu. Ya, kayak diburu-buru tadi ngerjainnya terus dan bisa jadi juga jawaban dari tugas-tugas saya atau hasil kerja saya itu nggak maksimal dan lebih ngasal gitu. Yang penting mengerjakan. Oke, mungkin dari sini teman-teman dulu ada yang mau menanggapi? Saya Bu, Mbak Isna mau bertanya ya saya. Kalau mengerjakan tugas itu deadline paling paling mepet dari deadline itu biasanya kurang berapa jam, Mbak? Em, 3 sampai 4 jam sebelum deadline, Mbak. Jadi ya emang mepet banget. Oh, berarti kalau mengumpulkan tugas itu benar-benar terlambat dari waktu yang telah ditentukan gitu Mbak ya? Sangat terlambat gitu apa agak terlambatnya masih dalam waktu 15 menit, 30 menit begitu? Lumayan sering terlambat mengumpulkan gitu. Seperti eh 6 bulan ini aja udah 7 kali pernah terlambat mengumpulkan tugas gitu. Oh, begitu Mbak ya ampun. Ah, banyak banget ya. Iya, Eh, Mbak, terima lumayan. kasih Mbak Isna informasinya. Iya, Mbak, sama-sama. Oke, dari pertanyaan Mbak Sari tadi dapat Ibu simpulkan kalau Mbak Isna ini mengerjakan tugas mepet deadline, mendekati deadline atau pengumpulan. Biasanya 3 atau 4 jam sebelum dikumpulkan. Mbak Isna juga merasa kurang nyaman gitu. Seperti diburu-buru kalau mengerjakan tugas mendekati deadline itu. Mbak Isna juga sering terlambat ya dalam mengumpulkan tugas. Tadi mengatakan bahwa sebulan ini aja udah pernah terlambat 7 kali dalam mengumpulkan tugas. Begitu ya Mbak ya? Iya, Bu, benar. Saya aslinya tidak ingin sih, Bu, seperti ini. Cuman karena ada tugas kepanitiaan tadi itu loh, Bu. Jadi kayak menghambat saya untuk mengerjakan tugas. Dan selain itu, saya juga kecanduan bermain sosial media. Ya, semakin membuat saya tidak bisa mengerjakan tugas. Oke.
pada dasarnya Mbak Isna ini sangat menyadari ya sebenarnya apa-apa saja yang menyebabkan perilaku Mbak Isna ini. Iya deh Bu kayaknya. Bu, saya izin tanya. Iya, silahkan Mbak Naila. Aku mau tanya ke Mbak Isna sih sebenarnya ini. Eh, Mau tanya itu Mbak Isna. Emangnya Mbak Isna itu meluangkan waktunya buat bermain media sosial itu lebih lama ya daripada mengerjakan tugas? Kok sampai deadline-nya itu dikerjakan mepet-mepet gitu loh? Iya Mbak. Soalnya saya itu biasanya mengerjakan tugas hanya 3 jam paling udah selesai. Kalau bermain media sosial ya bisa sampai 6 jam tadi karena saking lupanya. Oh iya, seperti itu ya. Oh, kalau boleh tahu, selain menghambat tugas itu ada nggak Mbak dari sampean kecanduan media sosial itu menghambat kegiatan yang lain? Ada ya Mbak menghambat gitu. Jadi saya kan biasanya main media sosial sampai larut malam gitu ya. Itu yang bikin saya jadi bangun kesiangan dan kelas yang pagi-pagi itu sering terlambat. Oke, berarti keseharian Mbak Isra ini adalah mengerjakan tugas mendekati deadline, bermain media sosial hingga larut malam dan menyebabkan Mbak Isna ini terlambat bangun ya, sampai kadang terlambat masuk kelas gitu. Itu Mbak. Iya Bu. Oke, menurut Mbak Isna, perilaku apa saja sih yang mendukung untuk mencapai tujuan atau harapan yang diinginkan Mbak Isna? Udah kayaknya perilaku saya tidak ada yang membantu Bu. Eh, tapi kalau menurut saya nih Mbak ya, sama Bu, eh, menurut saya tuh perilakunya Mbak Isna itu sudah sangat sekali membantu untuk mencapai harapannya gitu. Mungkin dari Mbak Isnanya sendiri itu belum menyadari perilaku apa yang eh, apa ya, menyadari untuk mencapai harapannya itu sendiri gitu Bu. Oke, karena Mbak Isna belum bisa menyadari perilaku apa yang mungkin bisa untuk mencapai tujuan atau harapannya, kita gali lebih dalam lagi ya, apa saja perilaku yang bisa membantu Mbak Isna dalam dalam mencapai tujuan atau harapannya. Apakah Mbak Isna bersedia? Boleh Bu. Oke, misalnya dengan men-setting alarm di handphone 30 menit sebelum jam kuliah dimulai. Apakah perilaku tersebut itu termasuk perilaku yang membantu, Mbak? Sepertinya membantu ya Bu ya. Karena kayaknya dengan men-setting alarm itu bisa bikin saya bangun lebih awal gitu, jadi nggak kesiangan dan bisa siap-siap untuk masuk kelas. Oke, jadi itu membantu ya, Mbak ya, agar tidak terlambat lagi masuk kelas begitu ya. Iya Bu. Lalu perilaku apa yang menurut Mbak Isna itu termasuk perilaku yang menghambat Mbak Isna dalam mengerjakan tugas? Itu tadi sih Bu, kayak main sosial media terlalu lama sampai larut malam dan ngerjain tugas mepet deadline gitu. Oke, pada dasarnya memang Mbak Isna ini sudah menyadari ya bahwa perilaku-perilaku tersebut itu menghambat Mbak Isna dalam mengerjakan tugas. Iya Bu. Bu, saya ingin bertanya pada Mbak Isna. Ya, silahkan Mbak Sari. Jadi kan dari percakapan tadi itu pada dasarnya Mbak Isna itu sudah menyadari perilakunya untuk bermain media sosial selalu berlebihan itu menghambat kegiatan perkuliahan. Nah, apakah Mbak Isna ini tidak memiliki motivasi atau keinginan untuk mengurangi intensitas bermain media sosial tersebut? Bagaimana Mbak Eh, Isna?
Ya tadi loh saya tuh sudah menjelaskan ya tadi. Saya tuh pengen gitu, ada keinginan untuk mengurangi intensitas saya bermain sosial media gitu. Oke, jadi perilaku yang menurut Mbak Isna mendukung itu adalah men-setting alarm 30 menit sebelum kuliah atau jam perkuliahan dimulai ya. Nah, menurut Mbak Isna sendiri perilaku itu sudah efektif atau belum? Sudah karena sepertinya itu bisa membantu saya agar saya bisa bangun lebih awal dan bisa mempersiapkan perkuliahan di pagi hari. Baik, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan tujuan Mbak Isna yang ingin mengurangi perilaku Mbak Isna terlambat masuk kuliah? Sudah, Bu, insya Allah sudah. Oke, apakah juga sudah sesuai dengan harapan dari Mbak Isna sendiri? Insya Allah sesuai, Bu, dengan harapan saya yang tadi ingin lebih lancar lagi dalam menjalankan perkuliahan. Oke, Mbak Isna, apakah juga sudah efektif jika diterapkan untuk keinginan Mbak Isna agar tidak terlalu mepet mengerjakan deadline begitu untuk pemberian waktu alarm begitu? Kalau mengerjakan tugas tidak mepet deadline, kayaknya ini kurang efektif dan tidak terlalu sesuai sih, Mbak. oke. Apakah perilaku tadi yang men-setting alarm 30 menit sebelum jam kuliah dimulai itu sesuai dengan peraturan di perkuliahannya Mbak Isna? Kalau itu sesuai, Bu, karena saya tidak lagi terlambat nantinya ketika masuk kuliah kelas. Oke, baik. Apakah mungkin juga sudah sesuai dengan harapan dari orang tua Mbak Isna? Saya kira dan saya rasa sudah sesuai sih, Bu, karena ibu saya itu sering membangunkan saya sebelum perkuliahan dimulai. Jadi kalau saya pasang alarm 30 menit sebelum kuliah, sepertinya akan meringankan beban orang tua saya untuk membangunkan saya. Oke. Bagus sekali, Mbak. Dapat Ibu simpulkan ya bahwa perilaku mendukung Mbak Isna ini sudah sesuai dengan harapan Mbak Isna, harapan orang tua Mbak Isna, terus juga sesuai dengan peraturan perkuliahan Mbak Isna. Namun belum begitu sesuai ya dengan semua tujuannya. Tadi hanya satu tujuan, yaitu tidak terlambat masuk kelas. Begitu, Mbak Isna? Iya, Bu. Oke, sekarang kita akan membuat planning atau rencana supaya motivasi belajar Mbak Isna ini dapat meningkat. Apakah sebelumnya Mbak Isna sudah memiliki gambaran tentang rencana yang akan dilakukan? Ada sih, Bu. Jadi saya tuh punya gambaran gimana biar saya bisa mengurangi kecanduan bermain sosial media. Dengan gitu ada waktu longgar yang lebih banyak mungkin akan bisa memberikan saya waktu untuk mengerjakan tugas kuliah gitu. Ya, bagus sekali Mbak Isna. Rencana yang Mbak Isna buat ini sudah bagus untuk mengurangi bermain media sosial ya. Lalu mungkin teman-teman ada yang mau berbagi pengalaman yang sama, bisa didiskusikan di sini. Saya Bu, kalau dari saya itu sebenarnya juga suka main media sosial ya. Soalnya di media sosial itu selain kita senang-senang itu kayak banyak informasi gitu loh Bu. Nah, tapi karena keseringan juga itu kadang sampai lupa mengerjakan tugasnya. Karena hal itu saya membuat sebuah siasat kalau ada tugas itu saya langsung masukkan ke draft tulisan tugas gitu loh Bu. Misalnya minggu ini tuh ada berapa tugas gitu. Nah, jadi menurut saya itu
kalau ada deadline yang dekat, itu saya bisa ngerjakan terlebih dahulu yang mana gitu. Oke, berarti kalau Mbak Naila ini dikerjakan tugas yang deadline-nya dekat terlebih dahulu ya, terus dicatat juga tugas-tugasnya itu. Menurut Mbak Naila sendiri, itu sudah efektif atau belum? Kalau menurut saya sih udah Bu, karena dengan begitu saya tuh mengetahui rincian tugas saya tuh apa aja, dan saya tahu kapan deadline yang harus saya kerjakan lebih dulu gitu, agar nantinya tuh tidak terburu-buru oleh deadline-nya. Terus saya juga punya waktu longgar untuk saya bisa berkegiatan lain, misalnya bisa bermain media sosial tanpa perlu terbayang-bayang banyak tugas gitu. Wah, bagus sekali Mbak Naila. Mungkin ini bisa dijadikan apa ya? Contoh atau motivasi perilaku yang bisa dilakukan oleh Mbak Isna gitu, Mbak. Iya, Bu, sepertinya itu bagus untuk saya terapkan. Dan sesuai juga dengan niat saya agar tidak lagi mengerjakan tugas mepet deadline dan bisa mengurangi intensitas saya bermain media sosial. Terus kayaknya dengan begitu tugas akan dengan mudahnya satu persatu selesai. Kemudian mungkin akan ada. Halo Mbak Isna, sepertinya Mbak Isna terkendala jaringan ya. Sepertinya begitu, Bu. Oke, karena Mbak Isna sedang terkendala jaringan, mungkin Mbak Sari bisa menceritakan pengalamannya. Silakan Mbak Sari. Saya mungkin juga punya pengalaman serupa ya, Bu. Saya itu kan kadang itu ya meskipun terbatas dengan kota, saya itu suka berselancar di dunia maya untuk mengetahui hal-hal baru. Tapi akhir-akhir ini itu saya memilih untuk mengurangi bermain sosial media karena mungkin salah satu alasannya takut kecanduan, kecanduan membuka sosial media. Alasan lainnya supaya waktu yang saya punya itu tidak terbuang gitu, Bu, tidak terbuang sia-sia gara-gara sosial media yang saya mainkan. Oke, berarti Mbak Sari ini mengurangi bermain media sosial ya. Apakah itu sudah efektif Mbak Sari untuk dilakukan? Efektif, Bu. Ya kan jadi kalau saya mengurangi kegiatan saya bersosial media itu saya jadi punya lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya punya begitu, Bu. Oke, berarti efektif ya untuk dilakukan ternyata kalau mengurangi bermain media sosial itu bisa eh, menambah banyak waktu untuk digunakan ke kegiatan yang lebih bermanfaat lagi gitu. Ini juga mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif lagi untuk Mbak Isna dalam mengurangi intensitas bermain media sosial. Ini Mbak Isna belum bergabung lagi ya ini ya. Tadi ada chat di grup katanya sinyalnya hilang, Bu. Oh, sinyalnya hilang. Kalau gitu kita tunggu saja ya bagaimana. Iya Kita Bu, bisa. nggak apa-apa. Oke, karena ini masalahnya Mbak Isna yang sedang dibahas, jadi mungkin eh, kita selesaikan dulu begitu. Oke, ini Mbak Isna sudah bergabung ya. Halo Mbak Isna. Sudah, Bu, mohon maaf terkendala sinyal dan jaringan. Iya, gak apa-apa. Sudah aman sekarang? Insya Allah sudah aman, Bu, tapi saya nggak bisa on cam ya, Bu. Oh, nggak bisa on cam. Ya, nggak apa-apa kalau gitu, Mbak. Karena terkendala jaringan, ya memang susahnya kalau daring ya seperti ini kendalanya. Jaringannya susah, tiba-tiba hilang gitu.
Kalau teman-teman yang lain yang jaringannya masih bagus, silakan mengaktifkan kamera ya. Ini karena memang kebetulan Mbak Isna jaringannya kurang bagus, jadi ya eh, kameranya dinonaktifkan dulu. Oke, tadi kita sudah tanya ke Mbak Sari, Mbak Isna. Mbak Sari juga punya pengalaman yang sama, suka bermain media sosial. Tapi akhir-akhir ini sudah mengurangi bermain media sosial. Jadi waktunya itu makin bertambah banyak, yang longgar dan bisa dialokasikan ke kegiatan yang lebih bermanfaat. Mungkin ini juga bisa menjadi salah satu alternatif bagi Mbak Isna untuk semakin memperbaiki lagi atau bisa meningkatkan motivasi belajarnya seperti itu dan tidak lagi kecanduan bermain media sosial seperti itu. Gimana Mbak? Iya, Bu. Nanti dari teman-teman saya pertimbangkan dan saya lakukan insya Allah. Oke, berarti ini dapat disimpulkan kalau perilaku yang akan dilakukan Mbak Isna itu ada dua, yaitu mengurangi bermain media sosial dan juga mencatat tugas-tugas yang ada, kemudian diselesaikan yang eh, map yang berdekatan tenggat waktunya dikirim atau dikumpulkan gitu ya. Pokoknya mengerjakan tugas dulu, baru nanti bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Seperti itu ya Mbak ya. Iya, Bu, benar. Oke, selain itu mungkin ada keinginan lain atau perilaku lain yang Mbak Isna ingin lakukan. Sejauh ini belum ada, Bu. Mungkin itu saja sih yang menjadi problem saya pribadi. Oke, berarti Mbak Isna akan melakukan rencana-rencana tadi ya, seperti mengurangi bermain game, mengurangi bermain media sosial, kemudian mencatat tugas, kemudian mengerjakan tugas terlebih dahulu, terutama yang deadline-nya berdekatan dengan tugasnya, begitu ya Mbak ya? Iya, Bu. Insya Allah saya akan melaksanakan hal itu. Tapi kayaknya kalau soal mengurangi intensitas bermain sosial media itu lumayan susah ya, Bu, karena ya kita sebagai generasi milenial itu dikit-dikit handphone, dikit-dikit main sosial media gitu. Iya Mbak, memang untuk mengurangi kebiasaan itu sangat sulit. Jadi dilakukan secara perlahan dan bertahap seperti itu. Mungkin dari yang awalnya Mbak Isna bermain media sosial selama 6 jam, Mbak Isna bisa menguranginya menjadi bermain media sosial selama 3 jam seperti itu. Bisa sih, Bu. Mungkin eh apa tidak terlalu banyak mengandalkan handphone juga, jadi eh ya menggunakan handphone seperlunya gitulah. Ya, itu sudah bagus sekali Mbak Isna. Pokoknya kita coba aja pelan-pelan. Kan tidak ada yang praktis kan selama ini tuh. Semua itu butuh proses sampai menjadi terbiasa seperti itu. Kalau misalkan cara yang tadi itu ketika diterapkan kurang efektif, nanti kita bisa mencari alternatif lain yang bisa diterapkan dan jauh lebih efektif. Tapi yang ini dicoba dulu ya Mbak Isa ya, perlahan-lahan ya. Ya, Bu, kalau em, mengurangi bermain sosial media secara perlahan, insya Allah bisa dilakukan gitu. Oke, berarti Mbak Isna siap ya mengurangi bermain media sosial dari 6 jam menjadi 3 jam untuk bermain media sosial? Siap, insya Allah menguranginya dengan pelan-pelan.
Baik, sudah usaha yang bagus sekali Mbak Isna. Saya yakin dengan kesiapan Mbak Isna ini, komitmen Mbak Isna itu bisa membantu Mbak Isna untuk mengurangi kecanduannya terhadap media sosial. Iya, Bu. Oke, dari keseluruhan rencana yang akan dilakukan ini tadi seperti mengurangi bermain media sosial menjadi 3 jam, lalu mencatat tugas-tugas dan mengerjakan tugas terlebih dahulu, terutama yang berdekatan dengan tenggat pengumpulannya. Itu apakah semuanya Mbak Isna itu siap untuk melakukannya, Mbak? Siap, Bu. Insya Allah. Dengan motivasi dari ibu dan teman-teman itu bisa sangat membantu saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Ya, mungkin ada tanggapan dari teman-teman supaya Mbak Isna ini semakin semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Mungkin dikit ya Bu. Tetap semangat buat Mbak Isna. Kalau misalnya ada tugas di organisasi ataupun terus bermain gadget, terus tugas apa ya kuliah, diutamakan dulu kewajibannya yang mana, tugasnya untuk kita itu yang paling penting mana. Kalau dari 3 itu kan yang paling penting tadi tugas kuliah ya. Kalau menurutku selesaikan dulu tugas kuliahnya. Kalau misalnya dari organisasi pun entah itu ada tekanan atau apa, bicarakan baik-baik. Pastinya setidaknya kita tuh juga memberitahu ke mereka bahwa kita juga butuh waktu untuk mengerjakan tugas, pokoknya memberikan waktu untuk diri kita sendiri gitu loh Bu. Tetap semangat Mbak Isna, semoga tadi yang diberikan motivasi dari Bu Dea bisa terlaksanakan dengan baik, bagus. Oh, terima kasih Mbak Naila. Ya ampun, aku dapat semangat dari Mbak Naila. Semangat juga Mbak Naila. Sudah sedikit termotivasi ya Mbak Isna ya. Lumayan Bu, jadi ya disemangatin teman-teman kayak gini membuat saya semakin semangat dan eh, bisa menjadikan saya orang yang lebih baik nanti ke depannya. Amin. Amin. Tadi berarti 2 rencana itu ya yang mau dilakukan. Nah, dari kedua rencana tersebut tuh ada mengurangi bermain media sosial menjadi 3 jam. Kemudian yang kedua itu rencananya mencatat tugas-tugas dan mengerjakan tugas terlebih dahulu, terutama yang berdekatan dengan tenggat waktu pengumpulannya. Untuk rencana yang pertama yang mengurangi bermain media sosial menjadi 3 jam itu, kira-kira apa sih Mbak dampak positif dan dampak negatif dari rencana itu? Mungkin kita dari dampak positifnya dulu. Kalau Mbak Isna melakukan hal tersebut, dampak positifnya apa? Yang paling terasa itu ya banyak waktu luang untuk mencoba hal-hal baru, mencoba kegiatan baru, terus jadinya kita tidak apa ya tadi di problem pertama tidak mengerjakan tugas mepet deadline gitu. Oke, itu dampak positifnya ya. Lalu untuk dampak negatifnya apa, Mbak? Em, kan karena menghilangkan kebiasaan ya, jadi itu lumayan susah dan mencari kegiatan baru pun bisa dikatakan lumayan susah juga kan karena sekarang apa-apa ada di handphone, apa-apa berkaitan dengan sosial media gitu sih Bu. Oke, berarti memang susahnya itu dampak negatifnya itu nanti kita tidak bisa mengikuti perkembangan informasi di sosial media ya. Tapi bukan berarti mengurangi waktu menjadi dari 6 jam menjadi 3 jam itu bukan berarti kita akan terlalu ketinggalan gitu. Mungkin nanti kita bisa update-update lagi. Nah, tadi kan ada dampak negatifnya ya Mbak ya. Lalu bagaimana cara Mbak Isna
menanggulangi dampak negatif tersebut gitu? Karena tadi cara mengurangi bermain sosial media mungkin juga bertahap dan pelan-pelan ya, Bu. Jadi eh, dampak negatifnya itu mungkin bisa dengan ya tetap melihat sosial media, tetap berhubungan lewat handphone gitu, tapi tidak berlebihan, tahu batasan dan tahu fungsi handphone yang sesungguhnya apa gitu. Oke, jadi cara menanggulanginya itu kayak lebih dibatasi ya, maksudnya menggunakan handphone atau bersosial media sesuai kebutuhan, begitu ya Mbak ya. Ya, Bu, gitu maksud saya. Oke, lalu dari teman-teman yang lain mungkin bagaimana punya pendapat sendiri gitu, bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif dari Mbak Isna tadi. Mungkin dari Mbak Sari. Mungkin kalau dari saya itu untuk mengatasinya bisa membagi fokusnya saja, Bu. Kan kalau kita bermain sosial media itu kita fokus ke sosial media untuk mencari hiburan. Kita mungkin bisa mencoba untuk jalan-jalan atau apa sekedar membeli snack di minimarket, supermarket begitu, Bu. Jadi kita pikiran kita itu nggak hanya terfokus oleh sosial media saja, bisa terselingi oleh beberapa hal lain yang mungkin berkegiatan baru, atau mungkin Mbak Isna itu kan berorganisasi ya, mungkin bisa bertukar pikiran dengan teman-temannya sesama anggota organisasi, atau teman bertukar pikiran untuk mengerjakan tugas perkuliahan begitu, Bu, menurut saya. Ya, ini bagus sekali ini saran atau pendapat dari Mbak Sari bisa melakukan hal-hal yang disukai atau hobinya, kemudian di organisasinya berdiskusi begitu ya. Oke, itu tadi untuk rencana yang pertama. Lalu untuk rencana yang kedua, tadi itu kan mencatat tugas-tugas, kemudian mengerjakan tugas terlebih dahulu, terutama yang berdekatan dengan waktu pengumpulan atau deadline. Kalau menurut Mbak Isna, dampak positif dari perilaku tersebut apa, Mbak? Yang jelas dan pasti saya tidak lagi terlambat terlambat mengumpulkan tugas sih, Bu. Itu. Ya, itu dampak positifnya. Lalu dampak negatifnya kira-kira apa, Mbak? Kalau dampak negatifnya mungkin sedikit riwah ya, karena mencatat gitu. Oke, berarti kayak kesusahan untuk mencatat semua tugas-tugas gitu ya. Kira-kira gimana caranya menanggulangi atau mengatasi keriwahan untuk mencatat tugas-tugas itu? Mungkin karena apa? Kalau ada tugas ya langsung ditulis, mungkin itu sedikit tidak riwah. Kalau ada apa-apa langsung ditulis gitu, tidak menunggu apa waktu luang baru ditulis, baru dicatat gitu. Jadi ya ketika mendapatkan deadline, ketika mendapatkan tugas ya langsung dicatat, dikumpulkan. Mungkin seperti itu. Oke, berarti pokoknya kalau habis mata kuliah, terus ada tugas, terus langsung dicatat ya Mbak ya? Iya, Bu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain mau memberikan saran atau pendapat untuk menanggulangi dampak negatif dari perilaku Mbak Isra tadi. Tadi kan sudah Mbak Sari ya, mungkin sekarang Mbak Naila. Iya Bu, makasih untuk waktunya. Kalau menurut saya, benar sih yang dibilang Mbak Isna tadi. Kalau sudah ada deadline-nya, misalnya dosen memberi tugas ataupun deadline yang lain, entah itu UTS atau UAS, itu bisa langsung dicatat gitu. Semua apapun yang berhubungan tentang perkuliahan itu bisa dicatat. Jadi tahu, oh ternyata hari ini ada deadline-nya gitu. Kalau misal nih di di waktu pemberian tugas itu kita waktu sibuk kan, biasanya kan kalau daring itu
kita disambi gitu kali ya Bu, kadang. Jadi kalau misal lupa untuk mencatatnya, kita bisa tanya ke teman sekelas atau enggak gitu ke teman yang lain. Waktu itu, oh hari ini ada deadline apa gitu. Nah, waktu deadline apa itu kita bisa mencatatnya gitu Bu. Oke, bagus sekali. Ini pendapatnya dari Mbak Naila ini sudah apa ya, bisalah dijadikan acuan lagi oleh Mbak Isna. Nah, karena sepertinya sudah cukup, kita tadi juga sudah menemukan solusi atau rencana perilaku yang akan dilakukan Mbak Isna nanti. eh Mungkin kita bisa menyimpulkan dari Mbak Isna sendiri mungkin bisa menyimpulkan tadi apa aja yang diperoleh dari konseling yang membahas masalah Mbak Isna ini tadi. Oh, dari sini saya mendapatkan apa ya, solusi dari problem-problem saya tadi soal gimana cara biar nggak mepet mengumpulkan tugas, terlambat mengerjakan tugas, mepet apa mengerjakan tugas-tugas di kepanitiaan maupun perkuliahan, terus eh, bagaimana cara mengatasi agar tidak kecanduan bermain sosial media, terus opsi-opsi lain berkegiatan seperti ngobrol dengan teman-teman organisasi dan tidak melulu pegang handphone dan melihat sosial media. Mungkin itu sih Bu dari saya. Oke, itu tadi kesimpulannya. eh Sebelum kita akhiri, Ibu mau tanya nih, gimana perasaan teman-teman setelah mengikuti konseling hari ini? Tadi kan sudah kita lakukan konseling, membahas permasalahannya Mbak Isna. Mungkin ada yang mau menceritakan bagaimana pengalamannya selama kita konseling hari ini. Mungkin dari Mbak Sari mau bercerita bagaimana rasanya setelah melakukan konseling ini. Mungkin dari konseling ini saya kesimpulan bahwa setiap orang itu mempunyai permasalahannya masing-masing di setiap individu, dan dengan berkonseling seperti ini kita bisa menceritakan permasalahan dengan mengekspresikan diri kita sendiri dari permasalahan-permasalahan kita dan mencari jawaban dari masalah yang kita hadapi. Seperti itu, Bu. Mungkin dari saya. Oke, terima kasih Mbak Sari. Lalu Mbak Naila, silakan Mbak. Oke Bu, kalau menurut saya untuk hari ini yang dapat saya ambil ya, kayak semua orang itu punya permasalahan sendiri, seperti yang dibilang Mbak Sari tadi. Dan kita tuh butuh banget untuk tempat orang bercerita, maksudnya tempat kita bercerita. Dan walaupun kita nggak percaya sama orang tersebut, tapi kita tuh butuh orang untuk mendengarkan cerita kita, butuh orang untuk memberikan solusi kita gitu. Apa ya, sebisa-bisanya kita menyelesaikan masalah kita itu kita butuh uh, solusi dari orang lain, butuh semangat dari orang lain juga gitu Bu. Oke, bagus sekali dari Mbak Naila. Kalau dari Mbak Isna sendiri, gimana rasanya setelah menceritakan masalahnya, kemudian mendapat beberapa solusi dari teman-temannya tadi? Gimana Mbak rasanya? Cukup terbantu, bukan cukup lagi sih Bu, terbantu, sangat terbantu dengan adanya motivasi dan cara-cara tips dan triknya dari teman-teman. Terus saya juga sedikit cukup lega lah, bukan sedikit lagi, cukup lega dan akhirnya bisa menemukan gimana caranya mengatasi problem di diri saya. Baik, seperti itu ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada anggota kelompok dari konseling kelompok hari ini karena apa namanya kita sudah melakukan konseling. Nah, di awal kan sudah saya jelaskan kalau
akan dibahas satu persatu permasalahannya ya. Hari ini kita sudah membahas permasalahan dari Mbak Isna. Lalu untuk sesi konseling berikutnya, kira-kira siapa yang masalahnya yang mau dibahas? Mbak Sari aja nggak apa-apa, Bu. Mbak Nela juga nggak apa-apa, Bu. Ayo, mau siapa? Kok tunjuk-tunjukkan? Ikut aja saya. Gimana? Saya lagi dah, Bu. Nggak ada yang bercanda. Mbak Sari boleh, Bu. Wah, Mbak Sari sudah mendapat 2 suara ini. Gimana Mbak Sari? Sesi berikutnya permasalahan Mbak Sari ya? Iya Bu, oke siap-siap. Oke, karena waktunya ini sudah sangat panjang sekali sepertinya 60 menit lebih, jadi kita akhiri sesi konseling hari ini dan kita jadwalkan untuk konseling di sesi berikutnya. Kira-kira kapan teman-teman bisa melaksanakan konseling berikutnya? Mungkin besok sore ataupun pagi gitu, Bu. Tapi jangan terlalu sore. Oh, boleh. Weekend sih, Bu. Oh, boleh, weekend boleh juga. Weekend aja Biasa. Bu. Oh, weekend. Weekend dapat banyak suara. Jadi, weekend kita melakukan sesi konseling yang kedua untuk membahas permasalahan Mbak Sari ya. Iya, Bu. Siap, Oke. Ya saya tidak Bu. sabar. Oke. Ah, Sekali lagi terima kasih teman-teman karena sudah meluangkan waktunya dan sudah memberanikan diri untuk melakukan konseling kelompok bersama Ibu sore hari ini. Terima kasih. Saya harap semuanya sehat dan saya juga berharap Mbak Isna bisa melakukan rencana-rencananya dengan baik, terlaksana dengan baik. Semangat terus Mbak Isna. Amin, semangat, Bu. Semangat saya. Oke, kita akhiri dulu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Terima kasih, Bu. teman-teman.